Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi hari Kamis ya, tanggal 18 Maret 2021. Dan ini adalah pertemuan yang kedua di hari ini ya, di edisi hari ini. Karena untuk mengganti kuliah yang kosong ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas masih fungsi Bessel, dan ini adalah materi yang terakhir dari fungsi Bessel, yaitu untuk pecahan ya, n sama dengan setengah, 3/2 dan seterusnya ya. Oke, nah untuk membahas itu pertama kita tuliskan ya persamaan ya fungsi Bessel. Ini bentuk yang umum ya, Cnx sama dengan sigma ya, dari R sama dengan 0 sampai tambah hingga min 1 pangkat R dibagi R faktorial dikalikan ini gamma ya, gamma n plus R plus 1 dikalikan X dibagi 2 pangkat 2R plus N. Oke ya. Nah ini bentuk umum dari fungsi Bessel. Nah sekarang kita substitusi untuk N sama dengan setengah ya, N, sehingga N sama dengan setengah nanti akan mereplace ya semua notasi N yang ada di fungsi Bessel ya. Maka ini kita bisa tuliskan dari sini ya, dari ini kita tuliskan sigma deret ya, dari R sama dengan 0 sampai tambah hingga ini min 1 pangkat R dibagi R faktorial gamma N plus setengah plus 1 ya, kita ganti N nya sama dengan setengah dikalikan X dibagi 2 ya, pangkat setengah plus 2R. Oke, ini kita ganti N nya sama dengan setengah. Oke ya. Nah kemudian ini akan dari sini akan menjadi ini ya, jadi ini ada setengah plus 1, maka ini menjadi 3/2 ya, maka min 1 pangkat R dibagi R faktorial fungsi gamma R plus 3/2 ya, ini tetap ya, dikalikan X dibagi 2 pangkat setengah plus 2R. Kemudian ini yang ini kita pisah ya, jadi X pangkat 2 nya ini kita pisah menjadi bentuk seperti ini. Oke, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini, min 1 pangkat R dibagi R faktorial fungsi gamma R plus 3/2 ini tetap ya. Kemudian ini dari sini berubah menjadi X dibagi 2 kali pangkat setengah ya, kalikan X dibagi 2 pangkat 2R ya. Nah karena X setengah ini tidak punya variabel R ya, sementara deret itu bergerak dari R, maka X dibagi 2 ini suku yang ini ya, kita bisa keluarkan dari sigma ini, dari deret ini, sehingga kita dapatkan ini X dibagi 2 pangkat setengah sigma R dari 0 sampai tambah hingga min 1 pangkat R dibagi R faktorial fungsi gamma R plus 3/2 dikalikan X dibagi 2 kalikan pangkat 2R. Oke, nah sehingga kalau kita urai ya deretnya, oke, ini kita tulis X dibagi 2 pangkat setengah tetap ya sini. Kemudian ini kita urai deretnya dari R sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Dari R sama 0 misalnya, untuk R sama 0 nih suku yang pertama nih min 1 pangkat 0 itu 1, R faktorial itu 1 ya, min 1 pangkat 0 itu 1, 0 faktorial itu 1, gamma 3/2 nih kita tetap tulis gamma 3/2 dikalikan X dibagi 2 pangkat 0 ya, R nya 0 ya, berarti pangkat 0 itu 1, maka suku pertama kita dapatkan 1 per fungsi gamma 3/2. Oke, nah suku yang kedua itu R sama dengan 1 ya, maka min 1 pangkat 1 itu minus 1, maka di sini min ya, 1 faktorial itu 1 ya, tidak ada di sini ya karena 1, kemudian gamma 1 plus 3/2. Oke, gamma 5/2 ya, untuk R sama dengan 1 atau suku yang kedua, berarti gamma ini 1 plus 3/2 ini menjadi gamma 3/2. Kemudian X dikalikan X dibagi 2 pangkat R sama dengan 1 berarti pangkat 2. Oke, plus suku yang ketiga. Suku yang ketiga itu untuk R sama dengan 2 ya. Ini R sama dengan 0, ini R sama dengan 1. Untuk R sama dengan 2 itu suku yang ketiga. Oke, min 1 pangkat 2 itu 1, 2 faktorial ya, ini 2 faktorial sini ya. Kemudian gamma 2 plus 3/2 berarti 7/2
Oke ya. Oke, jadi 2 berarti 4/2 kan? Ya, R-nya 2 berarti 4/2. 4/2 plus 3 berarti 7/2 ya. Maka di sini kita tulis gamma 7/2, ini R faktorial, 2 faktorial di sini. Kemudian dikalikan X dibagi 2 pangkat R-nya. Kalau R-nya 2 berarti 2R itu 4 ya, pangkat 4. Oke, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi kita punya deret ini 1 dibagi fungsi gamma 3/2 dikurangi 1 dibagi fungsi gamma 5/2 kalikan X dibagi 2 kuadrat plus ini 1 fungsi dibagi fungsi gamma 7/2, ini ada 2 faktorial di sini, hati-hati ya. Kemudian dikalikan X dibagi 2 pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, ingat kita punya ini ya di pelajaran fungsi gamma di pertemuan yang lalu, yaitu gamma setengah itu akar pi, gamma 3/2 itu akar pi dibagi 2, gamma 5/2 itu 3/4 akar pi, gamma 7/2 itu 15/8 akar pi, dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga kita substitusi fungsi gamma tadi ya. Ini J setengah X di sini. Ini tetap ya, X dibagi 2 pangkat setengah ya. Oke, kita nah, tadi ini kan seper gamma 3/2 ya. Seper gamma per 2 itu akar pi dibagi 2 ya. Maka ini 2 dibagi akar pi. Ya. Oke ya. Ini suku pertamanya 1 per gamma 3/2, sementara gamma 3/2 itu adalah akar pi dibagi 2 ya. Oke. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Ya, 2 dibagi akar pi minus ini seper gamma 5/2 berarti 4/3 akar pi X dibagi 2 pangkat 2 tadi ya, maka X kuadrat dibagi 4 plus ya, ini tadi seper gamma 7/2 ya, berarti ini adalah gamma 1 per gamma 7/2, maka menjadi 8 dibagi 15 akar pi. Nah, di sini ada faktor pembagi 2 faktorial. Nah, ini X dibagi 2, 2R. 2R itu R-nya 0, R-nya 2 berarti 4 ya. Maka X pangkat 4, 2 pangkat 4 itu 16. Oke, dan seterusnya. Nah, maka kita dapatkan pi-nya saya keluarkan ya. Karena ini kan semua mengandung pi ya. Ini ada akar pi-nya, ini ada akar pi-nya, ini ada akar pi-nya. Maka pi-nya saya keluarkan ke sini. Ya, maka akar ya, X dibagi 2 pi. Ya, kalikan ini 2 plus X kuadrat dibagi 3 plus X pangkat 4 dibagi 60 dan seterusnya. Ini 60 ya, ini kalau saya coret ini 2 ya, ini 1, sehingga 2 kali 2 kali 15, 60 ya, 15 kali 4. Oke, nah sehingga ini kalau saya keluarkan ya dari sini, ini tetap ya akar X dibagi 2 pi. Nah, ini kalau saya keluarkan ada faktor pengalih 2 dibagi X ya, 2 dibagi X nih. Maka yang 2 ini akan menjadi X ya, karena ada faktor ini saya keluarkan menjadi 2 dibagi X ya, maka ini menjadi X. Oke, ini menjadi X dikurangi X pangkat 3 dibagi 6 ya, plus yang ini X pangkat 5 dibagi 120 dan seterusnya. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan ya bentuknya. Yang ini tetap akar X dibagi 2 pi dikalikan 2 dibagi X yang dalam kurung. Nah, X dibagi 1 faktorial. Ini oke, saya tulis 1 lah misalnya ya. Ini X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga nih dimana deret ini adalah deret sin X. Ya, nanti bisa dicek ya. Sin X kalau kita bentuk deret, maka pasti bentuknya seperti ini. Ya, X dibagi 1 faktorial dikurangi X pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus X pangkat 5 dibagi 5 faktorial min X pangkat 7 dibagi 7 faktorial plus X pangkat 9 dibagi 9 faktorial dan seterusnya. Oke. Nah, ini menjadi sin X. Oke, nah ini akar X dibagi 2 pi dikalikan 2 dibagi X sin X. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Ya. Akar 2 dibagi pi X ya. Ya, akar ya sin X. Nah, maka J setengah itu ini.
kesimpulannya. J setengah adalah akar 2 dibagi Px sin X. Oke. Nah, berikutnya adalah min setengah. Ya. Oke, ini min setengah. Nah, ini. Untuk n sama dengan minus setengah sama ya. Kita akan mereplace semua notasi n di sini di dalam deret ini menjadi minus setengah. Tetap mengacunya tadi persamaan fungsi Bessel ya, fungsi Bessel dalam bentuk umum. Maka akan kita dapatkan di sini min 1 pangkat r dibagi r faktorial fungsi gamma r plus 1 min setengah ya. N-nya kita replace menjadi min setengah dikalikan X dibagi 2 R plus N, maka N-nya kita ganti min setengah. Oke. Nah, sama dengan yang sebelumnya ya. Kita dari sini ini jadi deretnya dari R sama dengan 0 sampai tambah hingga min 1 pangkat R ya, R faktorial gamma R plus setengah ya, di sini X dibagi 2 pangkat 2R plus minus 2 pangkat X dibagi 2 pangkat 2R min setengah. Oke, nah ini di sini ada X pangkat minus 2 X dibagi 2 ya, X dibagi 2 pangkat minus setengah karena tidak ada notasi R-nya, tidak ada variabel R-nya di dalam, bisa kita keluarkan dari deret ya, yang ini ya, sehingga ini menjadi X dibagi 2, ini kita keluarkan ya, X dibagi 2 pangkat min setengah sigma dari R sama dengan R0 sampai tambah hingga min 1 pangkat R dibagi R faktorial gamma R plus setengah dikalikan X dibagi 2 pangkat 2R. Ya, nah atau ini dibalik saja ya, karena ini kan pangkat minus setengah ya. Ini X dibagi 2 pangkat minus setengah, maka bisa kita tulis 2 dibagi X pangkat setengah, dibalik saja. Antara penyebut dan pembilang dibalik ya. Ini pangkat minus setengah, ini menjadi pangkat setengah dengan membalik ini. Jadi 2 dibagi X, yang ini tetap. Ini menjadi ini. Oke. Nah, sama dengan sebelumnya kita coba urai ya, deretnya dari R sama dengan 0, R sama dengan 1, R sama dengan 2 dan seterusnya ya. Oke, maka akan kita dapatkan 2 dibagi X pangkat setengah dalam kurung ya 1 ya, ini kalau R sama dengan 0 berarti min 1 pangkat 0 itu 1, R faktorial itu 1, gamma setengah ya. Untuk R sama dengan 1 itu suku yang kedua, ini min 1 pangkat 1 itu min ya, minus di sini 1, kemudian 1 dibagi ya R 1 faktorial itu 1, kemudian gamma 1 plus setengah itu berarti gamma 3/2 X dibagi 2 pangkat R-nya 1 berarti pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Oke, untuk R sama dengan 2 di suku yang ketiga, min 1 pangkat 2 itu positif. Ya, min 1 pangkat 2 itu 2 faktorial. Ya, 2 faktorial. Gamma 2 plus setengah itu berarti 5/2. Ya, 2 setengah ya, gamma 5/2 dikalikan X dibagi 2 pangkat 4 ya. Ada R-nya 2 berarti pangkat 4 ya. Oke. Nah, kemudian ini tetap ya 2 dibagi X pangkat setengah dikalikan, kemudian ini gamma setengah itu akar pi ya, gamma 3/2 itu 3/4 ya, akar pi bagi 2, maaf ya, mana tadi, nah ini. Oke. Gamma 3/2 itu akar pi dibagi 4, gamma 5/2 itu 3pi dibagi 4. Gamma 3/2 itu akar pi dibagi 2 nih ya. Jadi gamma 3/2 itu akar pi dibagi 2, gamma 5/2 itu 3 akar pi dibagi 4. Oke, sehingga kita tinggal mengganti itu ya. Nih. Ini gamma 3/2 ini ya, seper gamma 3/2 menjadi ini 2 dibagi akar pi, kemudian X kuadrat dibagi 4 plus ya 2 faktorial di sini 2 ya. Gamma 5/2 itu ini ya, 3 akar pi dibagi 4 ya, sehingga seper gamma 5/2 ini menjadi 4 dibagi 3 akar pi X pangkat 6 X pangkat 4 ya di sini, kemudian 2 pangkat 4 itu 16 dan seterusnya ya. Oke, maka pi-nya saya keluarkan. Maka ini X dibagi 2 pangkat setengah
dikalikan ini seperakar pi, karena semua suku mengandung seperakar pi, maka saya keluarkan 1 dibagi akar pi, ya dalam kurung ini 1. Oke, ini 2. Oke, ini 24 ya, karena ini 4 ya. 4 dikali 2 8 kali 3 24. Oke ya. Sehingga kita dapatkan ini saya keluarkan seperakar pi-nya ini 1 min x kuadrat dibagi 2 plus x pangkat 4 dibagi 24. Oke ya. Oke. Nah, artinya nih ya, x tetap ya 2 dibagi x tadi, 2 dibagi pangkat setengah seperakar pi dalam kurung 1 plus x kuadrat 2 faktorial plus x pangkat 4 faktorial dan seterusnya. Nah, ini adalah cos x. Ya, jadi cos x itu fungsi genap ya. Kalau sin x ganjil tadi ya. Ya, dari x pangkat 1, x pangkat 3, x pangkat dan seterusnya. Nah, kalau ini genap. Jadi dari x pangkat 0 ya. Jadi 1 x kuadrat dibagi 2 faktorial plus x pangkat 4 dibagi 4 faktorial minus x pangkat 6 dibagi 6 faktorial plus x pangkat 8 dan seterusnya. Genap. Ya, fungsi genap. Deretan yang r untuk r genap. Nah, maka ini cos x sini. Ya, maka di sini ada akar pi di sini. Maka bisa masuk ke sini ya, maka akar 2 dibagi px cos x. Oke, nah sehingga kita dapatkan ini. Oke, j minus setengah adalah akar 2 px cos x. J setengah x adalah akar 2 px sin x. Oke, itu bedanya. Ya, yang setengah itu cos, koefisien atau pengalinya sama, yaitu akar 2 dibagi px. Ya, yang membedakan adalah j setengah itu sin x, j min setengah itu cos x. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ini? J 3/2. Bagaimana menyelesaikannya? Oke. Nah, tadi kita menyelesaikan j setengah dari sini. J setengah, j minus setengah. Jadi untuk n sama dengan setengah dan n untuk minus setengah dari sini. Ya. Dari fungsi Bessel ya. Kemudian kita urai sehingga kita mendapatkan bentuk dalam sinus dan kosinus. Nah, sementara di dalam ini ya, untuk J 3/2 bagaimana? Ada ide? Oke. Nah, tentu saja kita tidak akan mengurai dengan sebagaimana kita menguraikan setengah dan min setengah ya, dengan masukkannya ke deret, itu terlalu lama. Dari mana? Ya, kita punya rumus rekurensi yang menghubungkan antara n min setengah dan antara n minus 1 dan n plus 1. Ya, n minus 1 dan n plus 1. Kita punya relasi itu. Nah, sehingga setengah dengan 3/2 itu kan ada relasi antara n dan n minus 1 atau n dengan n plus 1 dan seterusnya ya. Oke, nah maka kita pakai ini nih, rumus rekurensi ini. Oke. Ya, Jn x sama dengan x dibagi 2n kalikan Jn minus 1x plus Jn plus 1x. Oke, ini sudah terbayang ya hasilnya ya. Jadi kalau n setengah, n 3/2 ya kita arahkan ke n minus setengah dan n plus setengah. Ya, n minus setengah dan n setengah ya. Ya, maka oke ya, kebayang ya. Di sini ada n plus 1, di sini ada n minus 1, di sini ada n. Maka berapa n-nya yang kita masukkan? Setengah ya. Setengah. Karena kalau setengah ini akan menjadi J setengah, kalau setengah ini akan menjadi minus setengah, kalau setengah ini akan menjadi 3/2. Oke. J setengah, J minus setengah, J 3/2. Oke. Nah, kita kan yang kita cari sekarang J 3/2. Ya, berarti kita bisa giring bentuknya ke J setengah dan J minus setengah. Oke. Oke ya, ini ya. Untuk N sama dengan setengah. Ya, maka kita akan dapatkan, kita mereplace N ini menjadi N setengah ya. Menjadi setengah, ini N ini kita ganti setengah. Jadi J setengah X sama dengan X dibagi 2, ini N-nya 2N ya, kita ganti setengah. Dikalikan ya dalam kurung J. Ini min setengah dikurangi 1 berarti minus setengah X. Kemudian setengah plus 1 itu menjadi J 3/2X. Oke. Nah ini, jadi gampang ya. Sangat gampang. Nah, sehingga itu belum selesai ya. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, maka kita punya ini. J min setengah X sama dengan X dikalikan dalam kurung J min setengah X
plus J 3 per 2X. Nah ini kan gampang, maka X nya kita bisa pindah ke kiri, maka ini kita bisa buat J 3 per 2X sama dengan J setengah X dibagi X ya, karena ini ada X nya pindah ke sini ya. Oke, jadi J setengah X dibagi X minus J min setengah X. Oke, nah tadi kan kita sudah dapatkan J setengah dan J minus setengah, maka kita tinggal substitusi ke sini ya. Jadi J setengah tadi adalah akar 2px kalikan sin X. Nah ini dibagi X ya, karena ada faktor pembagi X di sini, dibagi X. Sementara J minus setengah adalah ini, akar 2px cos X. Udah selesai sampai sini. Oke, nah oke, PR ya untuk J minus 3 per 2. Oke, gampang ya, 3 per 2 gampang lah itu. Dengan kita bisa menggunakan rumus rekurensi yang tadi, sangat gampang. Tadi kan ada N minus 1, ada N plus 1. Oke, bagaimana dengan 5 per 2? Gampang juga, 5 per 2 berarti kita tetap pakai rekurensi yang tadi. Nah, 5 per 2 berarti akan ada 3 per 2-nya dan ada minus 3 per 2-nya kan? Nah, padahal kita sudah dapat tadi. Ya, dari sini kita sudah dapat penyajian J 3 per 2 bentuknya ini. Ya. Dan J minus 3 per 2 bentuknya ini. Harus dikerjakan. Ya tidak akan lebih dari inilah nanti ya. Mirip-mirip lah gitu ya. Mungkin X-nya ini akan pindah ke sini ya. Mungkin ya, nanti silahkan dicoba sendiri. Artinya nanti kita akan mendapatkan J 3 per 2 dan J minus 3 per 2. Nah maka kita bisa dengan mudah menyelesaikan J 5 per 2, J minus 5 per 2 dan seterusnya ya. Oke. Tidak perlu mengurai memasukkannya ke fungsi, ke deret tadi ya. Terlalu rumit. Ya, cukup kita menggunakan rumus rekurensi. Oke, saya kira ini menjadi pertemuan terakhir kita di pembahasan fungsi Bessel, dan insya Allah pekan depan kita akan masuk ke bahasan yang pertama yaitu fungsi Lisandra. Oke, semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.